Oke, jadi, dari soal itu persamaannya kita menggunakan rumus ini ya. Ini rumusnya diingat, rumus yang ini ya. Untuk mencari quantity break even point-nya itu sama dengan fixed cost. Ya, fixed cost tadi ya, fixed cost VC ini adalah fixed cost dibagi contribution margin per unit, atau juga bisa menggunakan rumus ini, fixed cost dibagi price dikurang variable cost per unit. Jadi ini rumus yang pertama kita menggunakan ketika ada menggunakan kontribusi margin per unit atau menggunakan price ya. Jadi dari contoh yang tadi itu, contoh yang saya kasih tadi itu, kita bisa menghitung berapa sih quantity BEP-nya, pada quantity berapa, pada jumlah berapa perusahaan memproduksi itu untuk mendapatkan break even point, titik impas, tidak untung tidak rugi. Nah, rumus yang tadi kan kita menggunakan karena sudah yang diketahui ini ada fixed cost-nya, ada price, dan variable cost per unit, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Variable cost itu sama dengan quantity BEP-nya itu sama dengan variable cost dibagi price dikurang variable cost per unit. Jadi fixed cost-nya itu 2000 dibagi 200, price-nya dikurang variable cost per unit sama dengan 2000 dibagi 80, jadi quantity BEP-nya itu sama dengan 20 unit. Jadi ketika kita memproduksi 20 unit itu, ya, kita memproduksi pada 20 unit, perusahaan mengalami titik impas, tidak untung, tidak rugi. Ya. Jadi titik impas itu atau break even point itu ketika total revenue dikurang total cost itu sama dengan 0. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa kalau kita memproduksi 25 unit, kita berada di titik impas, tidak untung, tidak rugi. Ya, tidak untung, tidak rugi. Jadi kalau perusahaan itu dia produksi dan kemudian dia jual 25 unit ini, perusahaan berada di titik zero. Profitnya tidak untung, tidak rugi juga. Ya. Kalau bahasa kita ya jalan di tempat. Dari sini kemudian muncul pertanyaan, berapa revenue BEP-nya? Berapa revenue BEP-nya? Dari sini kita bisa tahu revenue BEP-nya itu revenue BEP-nya itu sama dengan 20 unit dikali harganya. Harganya kan di sini ada kelihatan ya harganya. Ada harga 200 dikali 200 dolar. Ya, 200 dolar. Jadi sama dengan revenue BEP-nya sama dengan revenue BEP-nya itu sama dengan, kalau kita hitung 25 unit dikali 200 sama dengan, ini adalah 5 dolar, 5.000 dolar ya. 5.000 dolar. Oke. Itu adalah revenue BEP-nya. Dari soal ini kita tahu, jadi dari soal ini kelihatan revenue BEP-nya itu ketika dia jual 25 unit atau setara dengan 5.000 dolar, maka perusahaan itu mengalami break even point, yaitu BEP-nya pada posisi zero. Nah, tadi BEP itu ya, break even point itu sama dengan total revenue dikurang total cost. Total cost di sini ya. Total cost di sini BEP sama dengan total revenue dikurang total cost. Total cost yaitu fixed cost ya ditambah variable cost. Total cost yaitu variable cost per unit dikali quantity dikurang fixed cost ya. BEP-nya itu sama dengan total revenue berapa? 5.000 ya. Total revenue 5.000 kan kelihatan ya. Dikurang variable cost-nya berapa?
variable cost-nya itu di atas. Variable cost-nya adalah 120. 120. 120 dikali quantity. Quantity-nya berapa? Quantity-nya kita sudah dapat tadi ya. Quantity-nya adalah 25 unit. 25 unit. Dikurang fixed cost. Fixed cost-nya itu 2000 ya. 2000. Fixed cost-nya 2000. Fixed cost-nya 2000. Jadi sama dengan BEP-nya sama dengan 0 kan? $3.000. BEP-nya sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Jadi BEP itu adalah break even point titik impas, tidak untung, tidak rugi. Jadi dari sini kita bisa menghitung key BEP-nya berapa dan key revenue-nya berapa. Revenue BEP-nya berapa. Pada posisi berapa, quantity ketika dia menjual berapa unit, dia mendapatkan BEP, titik impasnya. Dan total revenue-nya itu di angka berapa. Di angka berapa. Oke, dari rumus ini ya. Nah, saya akan kasih soal. Silakan kalian kerja. Kita kembali lagi nanti. Saya akan tanya satu-satu. Kalian sudah paham atau tidak?